Ya kayak sholawat dan tilawah Quran. Ini Ucup terkenalnya emang karena sholawat. Soalnya bagus banget saya. Kasih itu Iya. aja. Artinya istri. Artinya istri. Dengerin aja dulu. Iya ya dengerin. Jangan mencuri. Uhibbuki mislama Berarti mulai memutuskan untuk yuk nikah itu kapan? Pulang umroh. Dia pulang umroh. Ini kan dia umroh duluan. Udah bulan November 2022. 2022. Waktu itu nikah duluan, umroh November ya. Terus waktu pas dia umroh itu kan kita udah deket. Aku minta doa sama dia. Aku kan belum pernah umroh. Bu doain aku dong supaya bisa nyusul juga ke sana gitu. Oh bukan doain supaya bisa halalin kamu Enggak, supaya nyusul juga ke sana bisa ikut umroh. Ya didoain sama dia. Dan ternyata plot twistnya enggak, kamu doain aku ya. Doain aku Jadi dan- jodoh. Iya. Ayam Bella, tolong lompatan. Orang dikenal gini. Ayam Bella, tolong lompatan. Kembali lagi bersama kita di podcast CSS. Cangkruk sana. Sini. Kali ini kita mau kedatangan siapa sayang? Siapa enaknya? Kayaknya kalau kita pasangan Ini kita, lagi panas-panas membara-membara pakai telur gitu. kita datengin yang lebih panas lagi. Oh gitu. Yang lagi anget-angetnya nih dia. Siapa tuh? Siapa tuh? Yusuf sama istrinya nih. Baru nikah nih. Ya, baru nikah. Silakan Mas Ucup. Panggilannya dia Mas Ucup. Mas Ucup. Kalau Mas Diki? Ici. Halo. Kita baru pernah ketemu ya ini ya. Gimana? Belum apa-apa. Belum apa-apa udah membara banget. Jadi alhamdulillah banget nih kita diundang ke podcastnya Mas Ucup ini. Salah dong, kita yang undang mereka. Oh, Kita yang undang mereka. oh, kita yang undang mereka ya Allah. Tak pikir gimana tadi ya sayangnya. Ini mereka lagi hot-hotnya. Aduh, masih sumber lagi. Senyumannya itu loh, kayak senyuman kita waktu harga satu nikah gitu sayang. Kayak senyuman kita waktu honeymoon di Bali ya. Bangun tidur, biasanya nggak ada orang lihat tembok ini. Siapa ini? Sekarang udah biasa aja. Terbiasa. Biasa aja guys. Coba Mas Ucup, kenalin nih bagi yang anak-anak viewer first ya. Oh enggak gitu. Iya. Belum apa-apa udah capek. Ya udah capek banget ya keringat semua ya. Iya maksudnya. Panas banget ya, kena kesini auranya. Iya ya. Aura membaranya ke sini. Ya udahlah kita tutup aja ya podcast. Iya dong. Coba perkenalan dulu ini dengan siapa ini? Bebas Mas Ucup mau lihat kamera situ sini kalau nggak kuat lambaikan tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ceramah nih. Enggak. Alhamdulillah rabbil alamin. Kan bener sih. Oh iya. Oke teman-teman semua, terutama para penonton di Cangkruk CSS Cangkruk sana sini. Alhamdulillah saya Muhammad Yusuf sekarang berada di sini diundang dengan istri saya, dan terima kasih undangannya. Masya Allah, pengantin baru ini. Iya. Biasa kalau di media sosial ada alam buminya. Alam bumi, iya, alam bumi. Namanya kan Muhammad Yusuf. Tapi kalau di Instagram itu Yusuf alam bumi. Itu bisa? kenapa kok ada alam bumi? Jadi alam bumi itu sebetulnya lakop aja. Lakop. Bukan marga berarti. Bukan. Oh bukan. Kalau boleh tahu lampung itu apa ya? Iya, ini gimana ya? Jadi lakop itu kayak nama julukan. Karena apa ya? Saya berasal dari Lampung, jadi alam bumi. Dan itu sebetulnya saya tafaulan. Tafaulan itu tabarukan. Nama tabarukan itu mengalap barokah dari sosok ulama karismatik dari Nusantara. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau dari Banten. Oh, Jadi Al-Bantani. yang membawa nama baik daerahnya Banten. Begitu juga saya terinspirasi dengan Syekh Nawawi ini karena isi dari Lampung. Waktu dulu di pondok tuh senang banget ngaji kitabnya beliau, karyanya beliau. Jadi terinspirasi banget. Makanya pakai Lampung ini. Dan karena emang sebetulnya waktu di pondok itu sering dipanggil Lampung sama guru. Lampung. Oh, dari mana? Enggak,
mondoknya di Banten. Oh, jadi karena orang Lampung dipanggil Lampung-Lampung. Iya, saya Lampung gitu. Terus makanya pakai Lampung ini ya, karena bawa nama daerahnya supaya ini menjadi ikon saya ke depan. Mudah-mudahan ya membawa nama baik daerah saya sendiri seperti ini. Belum apa-apa udah merinding. Kalian kita saya berdua saya di balik layar aja ya. Kalau Nida apa? Ada marganya juga. Tapi kalian berdua sama-sama asli Lampung atau? Asli ya, Rumahnya deketan ya? Rumahnya deketan ya? saya dekat 40-50 menit lah. Iya maaf ya. 40-50 menit. 40-50 menit. Tapi kalau iya, tapi sebetulnya normalnya 1 jam. Normalnya 1 jam. Normalnya 1 jam karena jalannya Oh, jalannya saking bagusnya. bagusnya jadi 1 jam. Harusnya 45 menit. Harusnya 45 menit saking bagusnya jalanan di Lampung jadi 1 jam. Nggak ada tol ya? Nggak ada. Kalau ke rumah saya dan tempat istri, rumah itu nggak ada tol. Tapi kalau mau ke Sumatera, Iya, ya. ke Sumatera baru ada tol. Kita Buat tadi perang. Oke, Mas Ucu. Ya. Lalu kita jelasin dulu, kita tadinya mau ke Lampung. Enggak, Mas ini cuma bilang Mas Ucu Pak. Saya belum perkenalan istri saya. Oh iya, kenalin dulu dong. Jadi sekarang saya sudah nggak sendiri. Alhamdulillah dulu udah beberapa kali juga sempat kita main juga di Kota Bela ya. Dan waktu itu saya kemana-mana sendiri, Mas. Sendiri pakai motor, datang ke rumah tempat mama dimasakin. Ya kemana-mana dia naik motor. Tapi sendiri. sekarang mana-mana udah ada yang Masya Allah. Ini istri saya baru banget nikah masih aman. Emang anget rasanya. Tapi Anget nggak ya? istri satu-satunya kan? Satu. Enggak, kalau ini enggak. Kalau satu kan ada bilangannya nanti. Oh, Ya. ini Mas Sigit jadi susah buat masukin kata-kata itu susah. Satu-satunya bukan. Kalau satu itu kan masih ada. Yang ngikutin. Kalau kamu itu enggak ya. Oh tunggal. Anak tunggal ya. Ini kita sebelum minum aja ya kali Iya, ya. aus gak sih? Panas ya? Kita minum dulu Mana biar seger ya. minumnya ya? Mas Ambon. Mas Ambon, pagi. Oh, Mas Ambon? Ambon ada nadanya, Mas Ambon. Mas Ambon. Ini minumnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kalau bawain ciri khasnya gemeteran. Bentar dia, tapi dia Mas Ambon Islam ya? Islam. Dia namanya Datuk Ibrahim. Dia setiap minggu minta libur 1 kali itu bukan buat jalan-jalan, tapi buat kaji. Dia datang kajian gitu. Kasih kata-kata dulu Mas Uti. Iya, buat Mas. Dan siapa? Dan istrinya. Apa namanya? Belum. Biasa ngomong ya. Namanya Nida Fauzia. Tadi belum disepil loh, Mas. Apa? Apa tadi? Sepil namanya siapa? Namanya Nida Fauzia. Nida Fauzia. Tuh, namanya siapa? Iya, gitu. Kasih kata-kata. Yang kencang. Kalau rame lagi batu ya. Di semua tamu dia begitu. Oh iya gitu ya. Karena Amir Meskipun ada 4 sampai 100, dia 2 doang. Sampai kapanpun 2. silakan diminum. Terus namanya itu Datuk Ibrahim ya. Namanya nama Aceh tapi orangnya orang Ambon. Kayak di Ambon. Lahirnya di Surabaya. Lahir Surabaya. Emang agak Ini kasih. orang mana? Dia kalau kata teman-temannya custom. Oh, Custom dia. Semuanya ada. Bisa bikin dari Tapi mana sangat aja. baik. Sangat baik. Ini kita ngomongin Ambon atau ngomongin Mas Ucu? Ngomongin Ucup. Kalau ngomongin Ambon diundang aja sekalian di sini. Tapi Ucup nih agak berubah nih. Dulu tuh dia anak yang tengil, anak yang wah ngeselin banget deh kalau untuk ukuran kita sebagai kakak dia anaknya tuh itu ngeselin banget. Kayak lenje gitu loh. Lenje tuh jadi gitu loh ke semua orang. tapi sekarang udah nggak terlalu. Nah, Udah ada istri malu lah. Nggak apa-apa. Apa ya, Mas? Kalau malah anak cowok ngeliatin tingkah lakunya, tingkah laku anak kecilnya itu berarti dia nyaman sama orang yang Enggak, tingkah laku. maksudnya kalau sama istri depan umum. Ya kalau masa di depan umum saya kan ya jangan dong. kalau lagi berdua ya. Ya BPA, kamu tuh lagi berdua ya?
dia TDA. Yang tahu-tahu aja, ih dia mah udah tua. Baru tahu. Dia milenial, bahasa gaul. Kita semua Gen Z, dia milenial sendiri. Kasihan. Nih, berarti dua-duanya ngonten dulu awal. Enggak, kalau sebetulnya istri ini lebih apa ya? Ini introvert banget. Iya, dia introvert. Terus Senyum. iya, jadi Gon, kalau sentuhan, kalau Gon. ketemu banyak orang tuh kadang gimana? Capek ya. Capek. Oh, energinya suka keluar. Harus sendiri. Ini anak-anak aku suruh ping bilang aja. Oh ya, mau apa? Serius itu. Serius. Makanya kan dia dulu ansos banget. Orang dulu postingan di Instagram aja nggak ada. Aku ngikutin. Akunnya privat. Kamu ngikutin pasti ngepoin. Enggak dulu. Enggak bang, tapi barusan ini yang barusan ini. Oh, barusan Kita ini. kenal kan, sebelum nikah kan masih kenal kan itu kan. Aku kan dari artikel buat kalian kan waktu itu. Ini apa yang dicari artikelnya? Mau di follow juga ya belum kenal. Gak enak kan takut apa-apa. Ya udahlah biar Leli aja gitu. Akhirnya ada Oh ya tim. di sana ya. Akhirnya ada tim yang nyari. Oh, tim yang nyari. Leli dia scriptwriter-nya kita. Berarti Itu kalau konten kita nggak bisa. Kontennya tapi tetap dengan latar belakang sendiri. Karena kan itu kan santri, kenalnya santri juga, punya santri juga, punya pesantren. Jadi kontennya ya kayak sholawat, tilawah, Quran. ini Ucup terkenalnya emang karena sholawat. Soalnya bagus banget kan. Kasih dikit aja. Apa nih gini? Anu lah. Kata-kata hari ini. Aku mau ngomong itu takut cu. Apa namanya sholawat atau apa? Salawat tak masain. Syair. Sholawat. Coba. Coba dong. Di depan istri. Apa saya mau syair aja ya? Kalau sholawat kan umum. Saya pengen syair saya khusus untuk istri saya. Oh, Iya. habis ini Mas Kiki. Ya nanti kita lihat sendiri ya. Cuma sekarang lihat aku. Nah. Sabar. Gitu langsung Ya Allah. kodamnya langsung ke Mas Ini Kiki. ketawa terus yang dari tadi yang kening nih gigi. Minum dulu. Bismillah. Mbak istri ikut-ikutan aja ya. Suaminya gitu. Ayo apa aja? Oh ya, nungguin. Enggak nungguin kok ini. Nungguin. Jadi nama judul syairnya Zaujati. Ini siapa ini? Penciptanya siapa ini? Penciptanya jadi ini syair yang udah banyak populer di mana-mana. Juga, iya. Namanya Istriku. Artinya istriku. Artinya istri. Dengerin aja dulu. Iya, ya. Jangan mencuri. Uhibbuki mislama Uhibbuki kaifama kunti Wa mahma kana mahma Anti ya habibati anti Anti ya habibati anti Keren banget. Aku ikut merinding sayang. Gimana nggak meleleh lo coba kalau gitu. Gimana nggak makin cinta ya? Tapi ini ada, itu kan bahasa Arab. Ah, Tahu nggak artinya? nggak tahu coba artinya. Ini ada syair Indonesianya. Apa? Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari tak peduli apa yang akan terjadi engkau tetap ku cintai istriku engkau ragu di hati
Ambon sampai nge-lag loh. Ambon jadi pengen nikah walaupun belum punya jodoh tuh. Itu dilihatin udah berapa recordnya, nggak dipencet-pencet saking melihat ketampanan Mas Ucu. Tapi saya doain buat Mas Ampun mudah-mudahan cepet nyusul. Amin. Biasa sama cewek takut. Dia mau Ceweknya Mareta. yang takut apa dia yang takut? Dia mau Mareta. Dikejar sama Mareta. Dia takut ngehindar gue. Itu setiap hari dinyanyiin gitu Dida. Sering. Masya Allah. Ini bisa nyanyi. Nggak pernah mau nyanyiin istrinya. Tapi Mas Ucu masakin kamu hampir setiap. Enggak setiap hari aku ya. Iya. Aku kebetulan vokalis. Wes. Vokalis apa? Jadi aku tuh kadang kalau lagi iseng ya sama istri kalau lagi di kamar kabut gitu apa, aku tuh suka kayak ya ngeluarin suara perawatan sambil istri sebelum tidur lah gitu. Apa sih? Di mong ya, dipuk-puk sambil dinyanyiin. Untung istrinya ngerti artinya ya. Kalau coba kalau dapetnya yang nggak ngerti artinya. Ya kan suaminya kan bisa ngerti. Oh iya. Jadi sambil dituntun pelan-pelan ya. Masya Allah. Mas Ucu, Ya. lanjut. Pertama kali kenal nih sama istri di mana? Hah? Enggak, pertama kenal itu pertama ketemu. Pertama kenal waktu pas 2015. 2015. Udah lama. Lama banget. Udah lama. Lama. Jadi waktu itu kan kita kenalnya awalnya di Facebook. Oh main Facebook. Ya itu suka ngetek gitu loh. Ngetek apa tuh? Di Facebook. Save nomor WA Yusuf. Enggak, gini. Biar aku jelaskan ya. Klarifikasi dulu. Enggak, emang dari dulu orangnya SD banget. Iya emang. Itu dia tetanggaan gitu SKSD sama KUTD, ASKSD. Jangan pakai kata-kata gini. dia milenial nggak tahu so kenal so deket gitu loh sama orang maksudnya. Terus Jadi waktu pas zaman-zaman itu kan lagi rame-rame Facebook ya, rame-rame Facebook. Terus itu seneng banget kayak buat status apa segala macam ya. Jamet lah ya. iya. Jadi dulu tuh kayak Ini jamet premium sih sayang. Kita jamet premium. Lu belum premium dulu. ngeser nomor WA, terus ngetek-tekin orang. Jangan lupa ini save nomor Yusuf. Ayo kita buat grup bareng. Tadi grup solawat gitu kak, solawat. Grup ini kita biar belajar bareng gitu loh. Tapi Jadi disebar berarti di Facebook. Tagin orang-orang. dia termasuk orang yang Aku tag. tag. Terus kamu save. Takutnya orang apa? Jangan gitu. Orang aring. Apa? Oh dulu perasaannya dia gitu tuh. Iya, kayak, Orang apa ngapain sih sih? gitu? Itu apa sih? Ibrit banget ya. Terus habis itu. Break sekarang jadi istri gue. Yang biasanya kayak gitu tau. Dari break tiba-tiba jadi istri. Makanya jangan terlalu kesel sama orang ya. Terus habis itu 2015 di tag-tagin. Ya, jadi kayak sebatas kenal gitu aja. Nah, teman Jadi pas Facebook. aku juga mulai apa namanya awal-awal main Instagram. Baru kenal Instagram itu 2018. 2018 itu baru tahu Instagram, terus teman juga ngasih tahu. Itu kalau pengen konten katanya pengen apa ya ibaratnya buat video-video sholawat atau apa. Sekarang orang banyak main Instagram gitu kan. Jadi beralih lah dari Facebook itu udah on lah. Terus di Instagram itu baru mulai kayak buat konten sholawat apa ya udah asal buat aja gitu, konten memang senang aja, senang kayak share bagi gitu kan, dan ya bisa lah gitu potensi bisa. Ternyata banyak orang yang senang, banyak orang yang kayak suka, terus di share juga sama akun dakwah, terus kenal sama para musik juga apa ya, musik itu apa ya, orang yang pelantun sholawat gitu kayak ya vokalis gitu, kayak sama Azam itu yang Zamzam. Ya, yang Zamzam beliau itu idola saya banget dari kecil. Sampai Bukan sayang, ceng jam-jam. Kamu ceng dikit. Iya. jadi Azam itu idola banget dari kecil. Memang apa ya, panutan lah. Terus ya akhirnya karena berkah sholawat itu kenal sama beliau dan alhamdulillah kita kenal dekat, dan Azam juga kayak support gitu, ayo supaya terus maju gitu kan, karena apa ya, ada kesulitan dari Azam.
inilah orang-orang yang hebat ya. Kebetulan saya idolakan dari Berarti dari situ awal mula Mas Yusuf memulai konten kreator. Terus dari Adam Jam terus akhirnya kenal juga sama teman-teman yang lain yang banyak. Kayak gitu. Makin banyak belajar. Itu SKSD sayang. Ya. Semua selebgram semua konten kreator digituin, dideketin gitu. Kayak di tag, save nomorku dong. Sekarang aja sekalian di story, cek nomorku dong. Sekarang wah langsung orang. Banyak kalau fansnya saya. Mas Yusuf, Ya. Mas Yusuf kan sekarang udah ada di dunia konten kreator nih, yang tadinya industri belum di dunia konten kreator. Aku kan melihat kan kalau saya kan kemarin kan ya gitulah ya, habis itu udah bertambah langsung. Kira-kira mau diajak nggak, ditarik ke dunia konten kreator nggak kira-kira? Kan dari latar belakangnya tadi yang introvert. Ya, introvert. Kalau Mas Yusuf gimana? Ya, mau nggak mau. Ya, maksudnya ibaratnya kalau istri udah sama suami yang harus membawa dia kan. Jadi saya pengen dia itu belajar dari lingkungan yang mana dia kan dulu lingkungannya mungkin masih di pondok pesantren dan saya tertutup. Saya pengen dia belajar bersosialisasi dengan banyak orang. Terus nanti kan pasti kalau misalkan saya kemana-mana kan ketemu banyak teman, ketemu banyak influencer yang lain, jadi harus bisa menyesuaikan. Beradaptasi lah ya. Beradaptasi betul. Soalnya suaminya ekstrovert gitu kan, jadi istrinya harus ikut. Aku tuh banyak ngasih paham lah ke dia gitu. Saya nggak apa-apa kalau sekarang bisa menyesuaikan. Yang penting kenal dulu. Kalau nggak terlalu bisa banyak ngobrol atau apa, yang penting kamu tuh udah mau diajak datang aja, aku udah bangga gitu. Seneng. Kayak kemarin tuh baru kemarin ngaji kowe kan, kita diundang ke ngajiku. Biasanya kowe ya, ngajiku. Iya. Terus kayak majelis taklim. Iya, iya. Aku datang sama teman-teman banyak juga teman-teman di Facebook yang datang. Penyanyi juga lah. Aku diajak dulu. Iya, Waktu diajak habis ya. nikah diajak. Cuma aku nggak suka Surabaya. Ada kenalan juga, itu sih yang datang juga. Terus dia langsung kayak duduk bareng sama mereka gitu kan, dan yang mana dia tuh belum ada teman juga, satu khawatir gitu ngeliat dia gimana yang aku chat kan ya kayak gimana kamu nyaman nggak gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kayak dia tuh kayak senyum aja gitu ya udah. Masih bingung. Masih bingung, tapi aku seneng lihat dia tuh kayak tetap kayak senyum, tetap kayak berusaha beradaptasi gitu dengan lingkungan seperti itu. Akhirnya pas udah pulang aku kasih apa namanya tahu, tanya dia gimana ya rasanya, nggak apa-apa kok nanti juga menyesuaikan gitu, nggak lama. Terus di situ kayak aku bangga banget, bangganya luar biasa karena ya dia pengen gitu loh, padahal aku tahu sendiri kan dia itu kan introvertnya luar biasa, ansos banget. Masya Allah ya. Memang harus bisa menyesuaikan ya. Kamu belum nakal aku. Bangga banget. Waktu itu yang kita nikah, kan kamu Introvert. introvert orangnya. Kumpul sama teman-teman tuh kan itu kan undangan banyak banget. Iya. Kamu nongkrong kan duduk itu. Aku khawatir banget. Itu dia dong. Itu ceritanya. Kamu kenapa di copy paste sih ya? balik lagi. Dia mau copy paste cerita orang, ngeselin banget. Mas itu Ya. ya. Ya Allah. Jadi posisi kenal ini Pas lagi kapan ya? nggak spontan kan? Nggak, maksudnya dari awal kenal itu nggak pernah di publik kan? Udah spontan kan? Jadi berarti benar-benar udah kenal gitu kan? Aku pikir itu ketemu spontan dan terus mau ya udah dong. Aku lupa kan mau ngomong apa gue. Asik, belu. Dia nggak bisa. Awal ketemu ya berarti ya kayak gimana? Jadi alur awal ketemu kok sampai bisa memutuskan nikah. Ketemu Apa? bidadarinya. Apa pas waktu main ke rumahnya langsung gue Ta'aruf atau Kita tidak taruh sih kita udah kenal. kenalan ya taruh sih. Soalnya kan kemarin berarti ini agak gimana ya? Sayang mah. kamu kopi pasta? Kan kita kenal udah lama dari 2015
2013. Terus kita juga kenal di Instagram juga, follow-followan. Kita udah lama juga. Jadi dari zaman aku main Instagram juga aku SKSD juga emang. Dia ngucapin ulang tahun. Padahal nggak kenal, tapi ya belum pernah. Iya, belum pernah ketemu emang. Kayak aku tuh kan dulu Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi emang semua cewek seperti itu. jual. Emang harus. Gak usah malu, itu kan gentleman tahu. Berarti kamu emang udah niat ngejar Nida dari dulu ya. Iya, jadi waktu itu kan aku ngucapin ulang tahun, tapi nggak dibalas. Karena waktu itu aku masih dengan sikapku yang SKSD dan So masih ganteng. ya so Emang ganteng ganteng loh. dan sok Tapi pede, sok pede dan sok sok ganteng. pede gitu. Dan waktu itu orangnya terlalu ya pede tapi kepedean gitu, paham nggak sih? Paham dan kepedean. Dan kalau main Instagram itu dulu nggak apa ya, nggak lihat-lihat lagi gitu. Kalau pengen dekat sama orang ini ya udah langsung tak follow gitu, langsung tak chat gitu. Udah setelah jadi konten kreator. Belum, Udah mulai. tapi belum terlalu Tahun paling berapa emang? 2018 Oh, masih awal-awal ya. masih awal-awal Ngucapinnya 2018. 19 Belum? ya masih jamet lah. Iya, capek banget. Cabai premium. Ya, kalau sekarang jamet premium ya, jadi seperti itu. Jadi ngucapin ulang tahun karena emang kalau kita kenal yang kayak follow-followan di Instagram gitu, kalau di ulang tahun pasti saya ucapin. Oh enggak. Baru dulu karena senang gitu ngajak-ngajakin orang iseng gitu. Karena dia merasa ganteng sayang. Emang ganteng. Iya, tapi ngeselin kalau orang udah ganteng, udah jangan merasa ganteng gitu. Apa-apa. Iya. Dulu sering Tapi aku dramain akhirnya kayak karena gitu. mungkin ngerasa ganteng itu malah nggak dibales. Didiemin, dicampakin saya. Mending dibales gak jadi istri atau gak dibales jadi istri. Mending dibales terus jadi istri. Panggil banget emang ya. Semuanya mau dimakan semua ya. Jadi kayak gitu, tapi ya akhirnya ya ujung-ujungnya jadi istri saya juga. Apa setelah dibales chatnya kapan berarti? Setelah ketemu. Oh, setelah tatap-tatapan ngeliat baru dibales chatnya. Itu yang di rumah itu. Iya, iya. Ngapain masuk ke rumah? 2000 berapa? 2022. 2022. Jadi 2022 itu aku nganterin adik aku. Oh, adeknya mondok di pondoknya Nida. Kenapa nggak pondok sendiri? Biasanya kalau putra-putra kiai itu nggak pengen memanjakan anaknya sendiri. Jadi banyak yang walaupun sudah punya akun sendiri tapi tetap pengen nitipin anaknya ke pesantren lain atau ke guru yang lain. Jadi supaya nggak manja anaknya. Terus Karena kalau misalkan anak sendiri terus mondok di rumahnya sendiri kadang kan nggak manja ya. Ya nggak pengen. jadi dititipinnya ke pondoknya Nida. Iya. Dari situ ketemuan. Awalnya ketemu nggak sengaja. Iya. Ketemu kan emang nggak ada niatan pengen ketemu dia, nganterin Nida adik. pengen keluar berdua, jadi ketemu di depan rumah. Tatap-tatapan. Pakai acara buku jatuh segala gitu enggak? Keren itu. Sinetron. Tapi serius tatap-tatapan. Kayak melihat gitu Oh, ini sekilas. lucu kita gitu. Ya. Ya, gitu. Begini, Kak? Oh. Itu apa tuh? Belum mau Tapi kan gitu. berarti aku kan gitu. udah kenal dia kan, tapi belum pernah ketemu. Oh, Kak, udah tahu. Udah tahu. Tapi itu kaget Kak, terkejut banget aku karena pas awal ngeliat dia, loh, dia anak kiai gitu. Dia punya pondok gitu. Oh, sebelumnya nggak tahu. Nggak Berarti- tahu sama sekali Kak. Berarti yuk, Mas itu datang ke rumah itu juga nggak tahu kalau itu rumahnya. Tidak. Nggak tahu. Wah, itu. Ya itu emang udah jalannya. Udah jalannya, udah suratannya. Makanya harus dijata sedemikian rupa seperti aku sama Beb. Jaga terus kemana-mana nempel terus kayak perangko. Iya, iya. Aku juga di Surabaya gitu kan, aku kan di kota orang kan. Jadi dijagain terus, nggak boleh keluar rumah. Dipendem. Panas. Dia waktu itu awal Boleh dia ketemunya keluar seperti apa? rumah. Mas Diki. Oh ya. Itu awal ketemunya seperti apa? Ya sebelumnya terima kasih Mas itu udah diundang ke sini ya. Awal pertama kali bertemu terus sampai menikah, akhirnya itu seperti apa? Kayak gimana jalan ceritanya? Jadi kita nggak ada ketemu. Jadi alurnya, jadi nyeritain saya ya, nggak apa-apa. Oke kita. Kita- Bisa dilihat di YouTube episode keberapa saya? Iya. Itu udah jelas. Oh ya, jadi kalian yang mau nonton ada tuh di awal-awal nanti kasih link ya Mas Ain ya. Jadi kalau Mas Ucup pengen tahu, nonton aja, subscribe-nya jangan lupa. Iya benar. Saya kan aku Siap, pinter siap. kan saya. Makasih ya.
Asik. Jadi setelah ketemu langsung nikah. 2022. Sekarang nikah kemarin 2000. Sekarang 2000 berapa sih? 2004. 2 tahun Jadi setelah kenal, ketemu, terus habis itu kebetulan emang orang tua dia juga tahu sama Yusuf karena emang dari waktu 2022 itu ya udah mulai dikenal lah karena emang sering share di YouTube kan selawat gitu udah banyak video-video yang dikenal banyak orang tahu gitu kan ini Tapi ada niat jodohin orang tua. Oh nggak ada. tapi ibunya emang senang Tapi nggak dipaksa ayo sama Yusuf gitu. Iya, pasti iya aja, gitu ya kan. Tapi jangan bilang iya nanti. walaupun kepalanya. ibaratnya dijodohin juga kan tergantung anak juga Iya sih. Iya sih. Apapun itu dari anak dari kita. Berarti murni berjodohnya sendiri nggak pakai orang tua. ya kalau perkenalannya ya dari situ lah ibaratnya tapi Cetan waktu itu ya nggak gimana kayak perkenalan kita biasa-biasa aja kayak sebatas itu aja selonel aja gitu tapi karena emang ibunya tadi itu dekat sama aku maksudnya bukan dekat apa tahu tentang aku gitu kan senang gitu ngeliatin selawatannya ya aku sering diundang kak Oh, sering diundang ke pondoknya juga. nggak ada Tapi nida nggak ada nidanya. nggak ada nida Karena lagi pondok oh nida juga pondok. Di Sukabumi ini sih ngerti. Gak apa-apa, dekatin dulu akarnya sebelum dapat buahnya. Iya, Itu ada benar. pepatah seperti itu. Dapat kan akhirnya tinggal dimakan apa itu. Iya. Itu dulu di Sukabumi berarti mondok. pondok jadi ya terus akhirnya aku sering dipanggil ke sana terus nikahan AA-nya juga dia kan punya kakak dua nih kak dia anak tiga kan terus juga anak pertama nikah aku yang ngaji karena emang waktu itu baru kenal. Terus anak kedua juga ada nikah juga aku yang ngaji Oh, Jadi- semua serba Yusuf ya. terus sekarang malah aku yang nikahin dia anak ketiga aku juga yang ngaji Oh, iya, Masya Allah. Aku pikir mereka yang ngaji kan. Gantian ya? Harusnya Harusnya gantian ya? gantian kan, harusnya. Harusnya. Biar saling melengkapi. Terus setelah itu gimana? Setelah ketemu, Bu istri gimana? Wah, Deg-degan apa gimana? cakep banget atau gimana? First impression. Oh, iya. Enggak, itu tapi emang orang introvert saya. Mas Dika dulu kan introvert. Susah. Introvert? Iya, nggak pernah kan foto Tapi- wajahnya Mas Diki. dulu tuh dia kan udah pernah chat-chatan juga sama aku di Instagram dia manggil aku cuk gitu serius Larinya kayak orang nangis, Mbak. Padahal beda tahunnya berapa? 2 tahun ya? 2001, 2003. Kami manggilnya cup-cup aja. Mbak, kalau sekarang manggilnya Ah, cup-cup. nggak gitu dong, aduh. aduh ya Allah Terus habis gitu dari situ nikah lah, dekat dulu kan. belum kenalan ya tetap biasa Udah move basah. Belum. loh Masih lama nikah. Lama, iya lama gitu sekitar berapa bulan lah setelah ada pertemuan itu 3 bulan 4 bulanan Cepet dong itu. Lama dong. Dia giliran deket, giliran bilang deket, ternyata jauh. Giliran bilang Iya, nggak apa-apa. Iya, emang sudah gitu orangnya. Gampang ke Iya kan perempuan juga begitu suka Iya. gitu tapi emang harus lakinya yang Iya. Iya. Jadi maksudnya itu dibolak-balik gitu loh. Bolak-balik. Notulenya Oh, simple. seperti itu. Ya, simple. Cuman kadang omongannya tuh kayak ngangong gitu loh, kesana kemari gitu. kalau itu bukan ngelurusin, malah digodain. Terus maksudnya nah terus akhirnya setelah kita mau ke WA juga masih sempat chatnya ya biasa-biasa aja Dia sempat bilang, 5 bulan itu sempat ini kita kasih makanan dulu kali ya. iya boleh Biar enak gitu sambil nyemil. karena udah emosi nih, udah sampai ngeghosting nih, udah sampai ngeghosting. Mas Ucup panggil kayak tadi Mas Ucup. Mas Ambon. Mas Ambon Enggak gitu oh enggak dong. Mas Ambon Waalaikumsalam. lembut banget ya memang ya suaranya ya Iya. Dia itu kalau orang Surabaya itu dari kata kasar sampai lembut. Kalau dia dari lembut hilang nggak ada suaranya. Ya Allah, mantap banget nih di kopi nih. Nih, di kopi nih makanannya banyak banget ya. Dimakan ya, dimakan. Guys, jangan malu-malu guys. Lanjut dari mana tadi? Lamongan. enggak Lampung. di Lampung Terus tadi dia kan di ghosting kan gimana ghosting. ceritain Kapan tuh? sendiri lah 2023. 2023.
Oh, jadi habis bulan September Oktober. Jadi habis chatan itu di ghosting. Terus Nanti aku ghosting, datang lagi nggak? datang lagi. Maksud tuh ghosting tuh kenapa? Punya jambatan nanti yang lain atau gimana? Godaan mungkin ya. Jadi waktu itu emang sempat kayak ada juga ibaratnya yang lagi deket juga gitu. Karena ya namanya orang belum nikah kan kadang masih seleksi kan, namanya laki-laki kan. Seleksi alam ya? Ya seleksi alam lah biasa. Maksudnya kayak ya, siapa ya gitu kan masih istiqoroh lah ibaratnya. Tapi nggak pacaran, tapi ya deket-deket aja lah ya. Deket kayak biasa Mau aja, chatan biasa. kenal gitu. Nah abis itu ya aku balik lagi. Maksudnya karena emang aku kayak ngerasa pertimbangan aku setelah aku Karena istiqoroh ngejauh ya? dia juga ngejauh, jadi kayak makin hilang. Aku tuh ngeposting dia karena aku tuh kayak ngerasa selalu diperhatiin sama dia. Tahu nggak? Karena dianya juga terlalu merhatiin, soalnya misi. Iya, gak risih sih, kayak kan udah chatan. Jadi dia tuh kayak mungkin udah Tanggal deket. takutnya ghosting. Udah, so ganteng. Itu so ganteng sayang. Kamu tak blok. Terus dia Tapi ngejauh. ghostingnya iya, tapi ghostingnya emang kadang gitu sih, suka ngeselin. Terus jauh juga. Tiba-tiba muncul lagi. Setelah ngejauh saya kayak ngerasa kesepian. Gak ada yang merhatiin. Iya, kayak Enggak, karena udah nggak ada yang ngikutin. Gak ada yang mau lagi ya. kesepian ya gimana ya, karena ini aja kayak udah ada teman chat gitu kan yang udah bisa kebiasaan chat ya. ya bu aja gitu ya Emang aku? iya karena Ibu? kabarnya bu ya kayak bercanda gitu loh. Oh, Bu, gimana ya kabarnya, pak Bu? bu Oh, awal chatan setelah ghosting tuh gitu. Baik tuh. Oh, udah AA ya manggilnya ya? Oh, masih Pak Bu gitu loh. ya gitu kayak tapi panggilan bercanda gitu loh Pak. Kayak pak ya bu katanya ya udah aku balik lagi dan karena emang aku positif orang kan aku pertimbangkan ya kalau ibaratnya aku nyari yang jauh aku nggak akan bisa karena aku nggak akan dapat support dari orang tua karena orang tua aku tuh pengen punya mantu yang nggak jauh kan terus yang sepupu yang latar belakangnya sama gitu maksudnya yang ibaratnya agamanya baik Apa itu? Sejajar saya. Selakar. Selakarnya sama. Sejajar lah gitu lah. sejajar kan ya akhirnya itu sudah dengan pertimbangan yang ada akhirnya itu jadi alasan dan juga jawaban seperti Berarti mulai memutuskan untuk yuk nikah itu kapan? ada yang pulang umroh Dia pulang. dia kan dia umroh duluan Dia bulan November 2022. 2022 itu Nida duluan umroh November ya terus waktu pas dia umroh itu kan kita udah dekat aku minta doa sama dia aku kan belum pernah umroh aku doain aku dong supaya bisa nyusul juga ke sana gitu. Oh, bukan doain supaya bisa halalin aku Enggak, supaya nyusul juga ke sana bisa Oh. ketemu umroh. Ya didoain sama dia. Dan ternyata plot twistnya enggak kamu doain aku ya. Doain aku. Jadi dan- jodoh. Iya. Kalau biasanya kan kalau orang kalau umroh itu kan suka ada doa yang dikhususin gitu ya. Itu kayak nulis di batu mas. Jabar Kamu Rahman. ada. Ya, Oh, jadi- nulis di batu Jabar Rahman. Namanya di batu Yusuf? Jabar Rahman Iya. itu nama aku. Oh, di foto. Enggak. Kayak ditulis aja. Cuma diukir aja pakai nama. Baru tahunya sekarang nih, Yusuf. Apa dari tahu? Baru tahu sih. Tahu setelah nikah. Tahu setelah nikah, aku tuh ngukir nama kamu. Dia diam-diam aja nih nggak bilang. Diam aja. Ya Allah. Diam aja dan yang lebih hebatnya lagi setelah dia umroh aku minta doa ke dia nggak lama dapat 2 minggu aku dapat panggilan umroh juga dan itu gratis aku kayak merasa wah ini perempuan bukan perempuan biasa ucapan dia tuh kayak ini tuh kayak kumpul gitu di ijabah gitu doanya tuh kayak masya Allah ini kayak ngerasa oh luar biasa spesial Bukan spesial ya. Sama nih Kak Bella nih. Kalau dengar ceritanya sama nih. Jadi dulu April sempat apa ya berbenah diri lah. Berbenah diri. Dari yang Masya Allah Tabarakallah. Oh, dari yang kayak gitulah latar belakangnya sampai terkenal sama yang kuasa. Sebelum umroh itu malah tahu tiba-tiba itu hamil seminggu sebelum umroh itu kecelakaan. Jadi sebelah kiri itu patah semua. Kalau jatuh, tapi alhamdulillah nggak ada operasi sama sekali. masya Allah selamat ya Alhamdulillah selamat, tapi aku nggak sadar di rumah sakit. Terus setelah itu karena emang melihat
gara-gara masa lalu ya. Mau dibersihin kali ya. Yang tadinya doa itu minta sampai akhirnya itu kayak pasrah gitu loh. Akhirnya aku memutuskan umroh di Januari tanggal 4, berdoa minta Habis kecelakaan itu. berdoa minta terserah mau ngasih jodoh yang kayak gimana, yang penting sesuai kriteria orang tua saya aja. Gak lama ternyata dia Februari umroh tanggal 4. Iya, Aku iya. Januari tanggal 4. Oh tanggal 28 sorry. Aku Januari, dia Februari. Setelah dia balik umroh gak lama itu temenku tiba-tiba bilang, jadi kita berkenalannya itu dari temennya Diki malah Dicomblangin. dicomblangin. Itu 2023 Itu jadiannya malah singkatan kita berdua. setelah itu jadi langsung chattingan sama Bella. Setelah chattingan sama Bella, Diki telepon tanya posisi orang tuanya di mana. Kalau emang kan posisi kan aku kan emang umurku udah nggak bisa dibuat main-mainan ya. Jadi dia pengen cari yang serius. Kalau kayak gimana itu aku langsung nyamperin orang tuanya. Dia bilang tapi aku nggak ada di rumah. Aku nggak butuh kamu dulu, aku butuh orang tuamu. Oh, itu persis banget kayak aku ya. Oh gitu juga. Iya kan ada kelanjutannya tadi setelah umroh. Jadi habis dia umroh, habis itu aku umroh. Pas aku umroh, ini dari sini dia kayak ngasih challenge kan. Kenapa ada yang datang? Oh dia datang. Pas aku umroh kebetulan ada yang datang ke rumahnya dia. Mau lamar. Laki-laki, ada beberapa laki-laki yang Itu datang. udah kenal atau? Udah kemarin kan udah. Enggak, bukan. Maksudnya cowoknya yang Nggak kenal. Mau taruh, mau ngajak Datang. taruh. Datang ke orang tuanya. Minta ke guru. Minta guru juga gitu kan. Laki-laki anak-anak. Tapi waktu itu kan karena emang dekatnya sama aku kan, dia bilang ke aku, Pak ini gimana gitu kan, ada yang datang gitu kan. Dia cerita lah pokoknya, aku mulai serius juga sama aku kalau yang serius datang ke rumah. Dan itu waktu itu aku keadaannya lagi sakit di Mekah, lagi ibadah terus sakit. Harusnya kan kita ke tanah suci kan fokusnya ibadah. Nah, terus ibaratnya lagi fokus ibadah diuji sakit. Setelah sakit dapat kabar begini, itu kayak langsung wah ya Allah, benar-benar kayak diujinya banget gitu. Habis sakit tuh nggak bisa kemana-mana, sampai sholat aja saya di hotel itu nggak bisa ke apa namanya, nggak ke Baitullah gitu, nggak ke Ka'bah. Terus sakit situ sholat istiqoroh di hotel. Ya gimana, pengen tahu, maksudnya pengen lihat jawaban hati ini kayak gimana gitu kan, mengiyakan atau tidak gitu. Akhirnya ya udah nggak mau ya, aku harus langsung telepon orang tua waktu itu di Oh Mekah. langsung telepon orang tua Di Mekah. kampung. Ya di Lampung. Di Mekah. Aku telepon orang tua apa kata Nabi, ya udah besok pulang aja dulu, nanti setelah pulang baru kita diskusi lagi. Itu kok bisa telepon sama orang tua habis sholat itu langsung ada kayak Iya, kayak kuat banget nih, kuat banget instingnya. emang kayak ngerasa- diarahkan ke situ kayak gitu ya. diarahkan aja kayak, mungkin kalau misalkan aku bercanda ya, kayak aku masih main-main gitu, gak akan aku apa ya, artis lah ibaratnya, gak akan aku turutin gitu kan. Dia pengen didatengin ke rumahnya gitu kan, dan ini gak datang ke rumah. Biasanya kayak aku mungkin kayak udah digerakin aja sama Allah gitu. Akhirnya aku telepon sama orang tua, kaget banget orang tua juga ya, pertama kali aku ngomongin soal perempuan dan langsung kayak pengen datang ke rumahnya, ini minta gini-gini gitu kan. Kaget. Kalau pengen serius, kaget orang tua, karena aku seumur hidup, maksudnya seumur-umur selama bujang ya, aku belum pernah minta perempuan, soal perempuan ke orang tua. Oh nggak pernah. Nggak Cerita pernah. ini pun nggak pernah. Gak pernah, sama sekali gak pernah. Jadi makanya kaget banget. Akhirnya waktu itu pulang, ya udah, mungkin habis sama Umi juga, orang tua aku istiqoroh juga ya, kayak sambil mempertimbangkan. Karena waktu itu habis itu pengennya anaknya itu yang penting harus lulus S2 dulu, Oh, umur dulu. minimal 25 tahun. Mintanya yang kayak gitu. Mintanya yang Iya, gitu, iya. tapi Tapi tiba-tiba nih ternyata udah ada. sekarang udah minta. Makanya ya sudah, tanpa pikir panjang waktu itu Umi mengiyakan, ya udah seadanya aja kita datang. Yang penting kita apa ya, datang ke rumahnya, terus silaturahmi, terus menyampaikan maksud dan tujuannya. Akhirnya nggak lama setelah aku pulang, 1 hari langsung kita datang ke rumahnya dia. Langsung. Aku datang ke rumahnya dia. Sampai sore. Iya sore. Itu langsung bawa keluarga. Masih sakit kondisinya. Masih baru pulih lah. Kan Terlalu lama soalnya ya. masih meriang. Datang ke rumah,
ya langsung seadanya aja. Jadi waktu itu kan aku pernah buat story ya, beliin orang tua gelang, dan itu untuk Umi. Waktu itu aku pas pengen nikah dia, ibaratnya aku nggak punya perhiasan dan uang juga masih ibaratnya ya belum terlalu banyak simpenan. Akhirnya ya udah kata Umi, pakai gelang yang besok kasih ke Umi, nanti kasih ke dia. Sekarang ini gelang yang dipakai sama Umi. Merinding sayang. Gelang yang aku kasih ke Umi, dibeliin untuk Umi. Tapi Umi bilang, Umi kasih ini. Masya Allah. Dipakai di Alteco biar nggak lepas. Ini mah cincin hilang dulu. Baru tadi hari ini kejadian cincin hilang. Oh, kemarin dibeliin ulang tahun tadi, Mas cincinku hilang. Mana yang dekat Pengen tak Alteco gitu rasanya, terus kapan? dia nggak ada yang tahu teko apaan. Kamu bahasa orang tua. Lem G tahu nggak? Lem Korea. Lem Korea. Mawar dulu. Bon, beliin Bon. Nah, kan nanti saya beliin lagi. Iya, nggak apa-apa. Rezekinya banyak. Amin. Terus lanjut saya mau nanya apa saya? Enggak, itu belum itu. Belum Jadi selesai. setelah nikah tuh, Oh, itu iya. langsung meminta atau langsung nentuin tanggal atau gimana? Enggak, waktu itu baru nentuin tahun sih. Baru tahun. Oh baru nentuin. Oh, orang biasanya nentuin tanggal dulu, ini nentuin tahun. Karena kita kan belum tahu kan acaranya seperti apa. Udah lulus dulu lagi Pak. Nida tuh pondoknya apa sih? Pesantren dari pada almarhum. Hafiza ya. Kata ini Nida nih 30 juz saya. Jadi nunggu Nida 30 juz dulu baru ini kali. Wow. Hafalin 30 juz berapa lama itu? 4 tahun. Terus tiga SMP. Sampai juz berapa tuh? Mas Ucu, aku mau tanya nih. Jadi kan sekarang udah nikah nih. Iya. Biasanya kan ada kehidupan yang udah berbeda tuh setelah dan sebelum menikah. Apa contohnya? Salah satu atau salah 100 nggak apa-apa beda. Kehidupan sebelum menikah ya mana-mana kan sendiri kan, pasti itu udah pasti sendiri dan suka lupa. Lupa. Aku tuh orangnya teledor lah, gitu teledor. Bisa Taruh barang apa. Tak panggilin mama lu. Kok bisa? Agak teledor. Dan sekarang ya kaget juga sih kalau apa-apa bangun tidur sampingnya ada perempuan. Ya Allah, halal lagi ya. Halal lagi ya. Emang pernah nyobain yang gak halal? Halal lagi. Hah? Pernah nyobain yang gak halal? Jangan Pak. Terus Kamu lihat itu. Pastinya jangan pernah tanya, kamu tanya. Suruh godain dia. Kalau dia bilang iya, bahaya saya. Masalahnya. Terus terus waktu itu setelah menikah juga kayak kalau apa-apa yang nggak suka atau apa saling melengkapi ya. Dan berarti Nida nggak teledor orangnya. tapi karena dia itu suka lupa, dia saling mengingatkan lagi. Hal yang wajar kalau masalah itu. Kalau aku yang paling teledor, dia yang ngingetin. Kita balik. Bang, yang namanya manusia tempatnya salah hilang. Lamaran. Habis lamaran. Ya itu 2000, ya 2022 ya. Akhir tahun. Oh, cuma masuk 2023 nih. Terus akhirnya kita nungguin tahun, 1 tahun gitu kan. 2023. Ternyata 2023 kita masih di pondok ya waktu itu. Belum wisuda. Jadi sudah lagi 2024 kalau kita nungguin tahun, makanya 2024 terus langsung nungguin bulan sama tanggal. Sudah. Akhirnya jadilah tanggal 20 April 2024. Kemarin juga kita ikuti makamnya. 20 April 2024. Emang standarnya kebanyakan seperti itu. Kita enggak. Ya kan? Kita enggak. Jadi kita Orang ini tanggal berapa? Tanggal berapa aja? Amin 1 sebelum kita nikah, aku di rumah Bogor duduk. Itu ada temennya. Mas, ini besok hari Sabtu. Apa namanya ini KUA tutup. Ini kalau nggak hari ini diselesaikan masalah mahar, besok saya nggak dapat tanda tangan, nggak bisa ngurusin acaranya ibaratnya. Aduh, gimana ya? Posisi juga kemarin nggak ada, masih belum beli. Jadi keluarganya Mas Dik ini ngasih uangnya aja ke aku bentarannya. Pasrahin lah ibaratnya udah. Karena jauh kan. Nah, Hamil 1 itu uang yang dari Mas Dik ini udah kepake buat vendor-vendor. Kayak
gitulah yang namanya ekonomi mau Terus nikah. habis gitu telepon sama Bella. Saya ini apa ini? Ya udah nggak ini aja ini. Aku catat udah. Padahal barangnya belum ada tapi Emang ada barangnya? Nggak ada lah. jadi itu malamnya H-1 tuh aku baru nyari-nyari tuh yang dicatat itu ini sesuai sama yang dicatat. aja dulu dikasih. Sampai akhirnya kan ada perhiasan tuh. Aku ngomong ke Mas kandungku, Mas waktu itu kan seserahan kan sama istrimu kan ngasih kayak gini ya. Kalau semisal Bella nggak dapat tak pinjem ya. Ya Allah, kasihan banget ya. Alhamdulillah akhirnya dapat. Ada aja rezekinya. Iya orang nikah berarti. Iya, katanya Nida sama Yusuf juga sebelum hamil beberapa bulan sebelum nikah juga ekonominya dianjlok. Pasti ya. Coba ceritanya gimana? Ya ibaratnya waktu itu kan aku udah nabung banyak, ya udah persiapan gitu kan Mau nikah. mau nikah. Tapi Abi Umi ya banyak juga kan tugas yang lainnya di pondok gitu kan. Jadi waktu itu sebelum aku nikah tuh sebetulnya diyakini dulu sama Abi Umi, siap enggak gitu kan, tanggal sekian bulan sekian ini udah ada belum. Jadi bilang insya Allah Mi gitu kan, namanya orang nikah kan ya jangan ditunda-tunda gitu kan, Harus siap. harus siap, mau nggak mau ya harus siap nggak siap gitu kan. Jadi ya sudah jalan aja gitu. Sudah waktu itu sempat kayak ngerasa nggak yakin juga sebetulnya, itu sebetulnya ujian sih. Kita ngerasa nggak yakin, terus kayak ngerasa kayak takut nggak jadi, takut ini, takut kurang atau kayak gimana. Tapi ternyata enggak, kayak bisa ngerasa kurang, tapi ternyata setelah dijalanin ada aja rezeki. Benar. Itu kayak tertutup aja bener. Itu nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang yang ngomong kayak gitu. Banyak. Semuanya emang ngerasain itu. Termasuk kita yang ya. Kenapa kok gitu? Gimana? kita mau lamaran gak sih? Apa yang ini udah datang sama keluarga ke Depok, aku bilang gak usah jadi lamaran aja. Dia stres. Untungnya aku ada kunjungan kerja di Bogor, jadi mau nggak mau aku harus berangkat ke Bogor. Enggak, Gitu. emang kamu mau maksa yang maaf kan? Enggak Aku juga. aja deh. Ma, enggak kan? Enggak ya? Enggak aku. Mama bilang enggak. Jadi akhirnya ya Emang dia mau ngejar aku aja. tiba-tiba aja udah. Enggak usah ayo lamaran. Emang mau ngejar aku aja. Udah aku bilang gak usah jadi, tapi dia tetap nyambung. Ya udah ya. Dikasih aja jalannya gitu. Ya, is pokok. Yes, iya aja. Seorang yang Kalau nggak ngomong iya aja. Oh, enggak lama. Aman. Mas Ucup. Ya. Aku suka ini. Mas Ucup. Ya. Langsung ya, gak kayak Mas Ambon ya. Oh, kalau dia siap gitu, kalau apa gitu. Tapi sejam kemudian siapnya. Ya, aku sempat lihat di feed Instagrammu itu pernah main film ya? Oh iya. Nah ini aku mau tanya, kalau semisal nanti ada produser yang nawarin main film sama istri, kira-kira gimana? Oh, Ini kalau nggak ikut di rumah dong Mas. Ya, jadi aku kan udah ada pengalaman alhamdulillah. Itu pengalaman ya bareng sama Putri juga lah. Jelina. Ya adanya sedikit ya kan. Jadi supaya waktu itu kita main film horor lagi. Kamu jadi setan. Enggak. Oh jadi ustadznya dong ya. Jadi sebetulnya kita juga udah ada ini sih tawaran, tapi bukan ke film sih, kayak kopi gitu. Oh, udah ada. Udah ada. Masya Allah. Ada tawaran film ada aku. Insya Allah, insya Allah. Kita sosit kok. Iya kita sosip kok. Ada komedinya Mas Ampun. Lanjut. Ya tapi itu kondisional aja sih kalau soal itu nanti menyesuaikan aja kalau nanti ada terus berarti kita siap. Yang penting Bu istri udah bilang ikut aja ya kemana-mana ya. Enak kalau kemana-mana istrinya bilang gitu. Terus kan itu kan film horor tuh. Ada cerita-cerita apa ya? Yang horor. Enggak, maksudnya itu ada kejadian yang aneh enggak sih? Waktu Kan pas itu film horor kan itu. syuting. Hmm. Sama syuting sih alhamdulillah ya aman-aman aja. Terus tapi ada beberapa sih, beberapa kayak yang agak apa sih kalau bahasa ini ya iseng sih, iseng aja. Kayak malam-malam gitu kan setelah syuting itu kita kan kadang selesai jam 2 terus habis itu kan kita syutingnya di Aldepos Salanca itu di Bogor dan itu cuma apa ya, ada beberapa villa ya khusus beberapa villa yang emang untuk berkunjung aja gitu. Itu sampingnya kebun-kebun,
terus juga banyak pohon-pohon besar, pohon kayak semua lah pokoknya, batu-batuan juga, sampingnya kali gitu kan. Nah terus malam-malam itu aku selesai syuting, aku tidur di villa itu, tiba-tiba kayak terus kayak lagi main HP santai-santai, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok. Itu beneran. Terus aku langsung nyuruh teman awalnya. Siapa tuh ada yang Oh tapi ada teman. ada teman satu. Terus Siapa tuh ada yang ngetok? Pas itu Kak. Siapa? Nggak ada juga. Aku cari lewat jendela, kan aku buka jendela dari kamar. Juga nggak ada. kali aja dia baru lewat gitu ya. Lewat mungkin ya. Iseng. Iya makanya kalau itu kan dia dibuka dari depan pintu, nggak ada. Makanya aku lihat dari Jendela. Siapa tuh dilihat dari jendela ada gitu kan, baru lewat. Tapi pas dilihat dari jendela, memang nggak ada gitu. Ya langsung Nggak coba di kamar mandi. Sama tahu ada orang di backup gini. Oh tok gitu, pakai bedak tapi lagi. kayak gitu aja sih, iseng-iseng. Nggak ada yang kesulitan atau apa gitu ya. Karena kita nggak pernah yang kayak nanti Masih mematuhi lah ya. Berarti pas terjun ke dunia film udah kenal Nida tuh. Kan belum nikah. Kita 2021 Oh masih dia Itu syutingnya lama. dua ya. itu syutingnya lama karena baru tayangnya. Yang kemarin anak-anak datang itu kan untuk disuruh itu kan. Filmnya baru tayang. Tapi waktu pas tayang gua nggak kenal. Pas tayang udah kenal tapi sebelum tayang pas syutingnya nggak kenal, belum kenal. Kalau boleh tahu ini film keberapa? Film lama pas tayang kalau Kok bisa terjun? Ada yang undang atau Tiba-tiba kan dari apa yang suka apa tadi nyanyi ngaji Salawat. Sholawat kok jadi dan memang film. background aku kan sebenarnya santri, jadi pas awal ditawarin juga datang dulu kan waktu itu, datang terus casting juga, casting lebih ke bacaannya sih, bacaan Al-Qur'annya, terus kita tuh kayak belajar bacaan-bacaan ruqyah, kan aku kan jadi ustadznya, ada castingnya ya? ustadz mudanya gitu. Jadi pas apa namanya aku casting, sutradaranya ngeliat, oh, dia bagus sih bacaannya gitu kan, kayak seneng juga gitu kan, kayak pas nih, ya udah sambil berjalan aja. Itu kayak tawaran yang menurutku mendadak juga, dan tapi kayak aku tuh kayak gak pengen nyanyain kesempatan ini gitu, paham nggak? Ya, ya. Karena ya pengalaman berharga, dan aku kan belum pernah punya pengalaman main film gitu. Sedangkan waktu itu dapat tawaran seperti itu ya nggak pengen disia-siain. Lama juga ya 2021 ya. Itu take video berapa lama itu? Berapa bulan? Waktu itu tek cuma main film, waktu main film. Itu berapa jam itu durasi tayang? Durasi tayang waktu itu sekitar 2 jam. Take video apa namanya? Syutingnya? Syutingnya 10 hari, kontrak 10 hari. Tapi waktu itu di lokasi syuting ada kendala, jadi kita tambahkan. Tiap syuting berapa jam? Syutingnya nggak nentu, tergantung tempat. Terus aku tuh yang kayak ngerasa senengnya tuh pertama kali main film langsung disandingkan dengan main-main yang udah senior. Iya, Masya Allah ya. Itu kayak ada Kaki Amalia, juga ada Peggy Hadi yang biasa ya ibaratnya selalu dipakai lah kalau untuk film horor. Anu nggak? Deg-degan nggak? Anu. Itu kan ibaratnya kalau ketemu sama orang first impression Ya, kan, itu benar, kan. benar. Biasanya kan deg-degan. Karena aku SKSD kan, ya Nah, itu kepake kan akhirnya. jadi Nggak anu apa-apa. juga. Oh, jadi anu juga kan ya. Yang penting spontan. Bapak-bapak banget ini. Jadi pas pas anu juga untungnya enggak anu. Ini. Jadi aku yang harus meluruskan ini. Jadi maksud daripada anu itu Anu, jangan bilang anu lagi, Ah, susah jangan. nanti ya. Jadi gimana tadi anu? Anu itu apa? Maksudnya anu itu apa tadi? kayak langsung sok kenal aja gitu. Terus kayak kita kan kita sebagai yang junior, kita yang harus nyamperin senior, tanya gimana kabar, terus tanya tentang banyak hal lah ibaratnya. Kita pengen tahu ilmunya kayak gimana, gitu kan juga pengalaman yang sudah mereka alami itu kayak gimana, jadi pengen tahu banyak hal dari mereka, dikasih ilmu juga dari mereka, ya alhamdulillah. Terus kita malah dibayar bareng-bareng gitu. Ada kesusahan nggak? Kesusahan ya pasti, kesulitan karena kan first time pertama kali juga. Kalau nggak gitu nggak tahu ya. Terus Nida, waktu tayang berarti udah calon suami ya? Gimana ngeliat calon suaminya di layar lebar? Ternyata calonku Bocil. Bocil dia masih bocil saat itu. Bocil-bocil jadi ustad ya? Terus
kayak masih belum terawat gitu ya. Kamu diundang dapat tiket enggak? Nah, waktu itu aku kasih cuma dia Hilang. Lampung. Kenapa ada di sana? Tapi di sana nonton, di Lampung nonton bareng-bareng keluarga dia semuanya dibawa. Ini Masya Allah, itu support support suami banget, calon suami. Aku juga nontonin kamu pas di layar lebar saya. Kayak lebar mana? Oh pernah main film Layar juga? kaca. Jadi di rumahku itu ada layar, depannya kaca gini. Oh, layar kaca. tuh ini. Layar lebar. Iya, aku ngefans sama kamu mulai dari layar kaca itu. Untung loh, pas itu udah ada bakat casting. Saya pernah casting. Loh, guys, pernah casting. Kita kemarin di Sukabumi 2 hari tengah laut casting. Casting mancing. Itu casting mancing ya. Salah. Ini casting film. Beda. Biasa kalau bapak-bapak suka spontan. Jadi kayak gimana? Ini udah berapa lama durasi? Udah 1 jam. Kerasa udah 1 jam. Kerasa nggak? Nggak kerasa kan? Kita udah ngobrol 1 jam 20 menit yang akan dipotong menjadi 1 menit. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, beres. Apa? Enggak dong, enggak kayak gitu. Buat Ucu Mama Dida ada kata-katanya nggak nih sebelum mengakhiri obrolan ini? Gini aja sayang. Apa tuh? Anu, Saya serius ah. enggak ini kata-kata untuk penyemangat yang lagi menjalani masa-masa susah di saat mau nikah aja udah. Saat mau nikah ya. Cobaan-cobaannya lah. Buat siapapun teman-teman semua yang sekarang sedang mengalami masa-masa sulit ingin menikah, tapi udah misalkan sudah ada jodohnya, ya sebenarnya jangan sampai putus asa. Itu namanya cobaan, ujian, godaan. Jadi kita tuh pasti kalau pengen mencapai tujuan tertentu dengan pasangan kita itu pasti diuji. Seperti kita menyeberangi lautan, itu pasti banyak ombak yang akan ibaratnya menguji kita seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nanti sudah sampai di tempat tujuan, nikmatnya itu luar biasa. Masya Allah, nikmat ya, Jo. Nikmat banget. Nikmat banget emang. Kalau dari Mida apa? Buat Emang ikut suami mulu jangan. Itu terlalu ikut. Harus punya perspektif sendiri. Harus punya pikiran ideologis. nggak ada sayang. Dia cukup senyum aja itu udah menggambarkan bahagia banget. Semangat gitu ya. Teman-teman. Dibimbing. Enggak, itu dari senyumnya Dinda aja udah menggambarkan tuh bahagia banget sama Ucup. Ya. Masya Allah. Ya udah. Kemana-mana senyum terus. Iya, sama kayak Ambon. Tapi Ambon itu bahaya senyumnya. Kalau ada apa-apa. Gitu, jadi orang itu melihatnya takut. Takut. Aku ada pepatah bahasa Arab. Apa tuh? Masya Jadi Allah. ketika kita diuji kan pasti kuncinya satu, sabar. Itu sabar. Kalau kita nggak sabaran, ya pasti kita akan gugur. Tapi kalau kita sabar, satu pepatah bahasa Arab mengatakan as-sabru murrun walakinnal firaq ahlan minal asal. Ya, sabar itu memang pahit, sabar itu sulit. Kadang sabar itu buat kita sakit. Tapi ketika kita bisa melewati rasa sabar tersebut, ahlan minal asal. Pahitnya rasa sabar itu bisa lebih manis seperti madu. Masya Allah. Rinting aku. Mas Ambon pepatah apa? Ada pepatah nggak? Orang yang Kalau dia, cuma dua. kalau dia mah patah-patah. Bukan pepatah. Udah dong, Bukan udah pepatah. putra sama. Ya udah guys, gitu aja dari kita podcast CSS ini yang kadang suka nggak jelas ini arah omongannya. Tapi kali ini jelas Kali banget ini guys. jelas banget Kali nih, ini sampai jelas. merinding-merinding seubun-ubunnya Iya. pun juga. Daripada kita merinding terus, kalau diterusin kita lebih merinding, lebih baik kita tutup aja sekarang. Wah, Guys, bentar. Ada yang ketinggalan nih, kita ada hadiah sedikit hadiah buat iya, waktu kalian nikah kan kita belum ngasih apa-apa. Iya. Padahal kapan bunganya nyampe kalau Iya, kapan bunganya nyampe loh. Iya. Alhamdulillah. Karena aku kepikiran nggak bisa ada hadir, jadi apain ya? Apaan ya? balik sambil dilihat malah mau nikah. Ya. Masya Allah. Semoga sakinah mawaddah warohmah itu doa kita semua ya. Diterima baik-baik ya, disimpan, jangan dimuseumkan. Mas Ucup silakan ditutup. Buat Oke. Mari kita angkat tangan kita. oh iya, doa aja ya. Doa, bener. Kita doa dulu. Doa, bener. Ayo. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang sedang cari jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Amin. Yang
lagi punya hajat, Allah kabul hajatnya. Amin. Punya cita-cita, Allah mudahkan cita-citanya. Amin. Terus mudah-mudahan yang punya musibah ya Allah angkat musibahnya. Yang punya penyakit, maksudnya Allah jauhkan dari musibah dan mara bahaya. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Fatihah. Terima kasih buat Ucup sama Nida Sudah yang menyempatkan udah waktunya juga. terima hadir jauh-jauh dari Lampung ke sini. Semoga Banyak kan kita yang nyamperin ke Oh Lampung. iya, dari yang udah jauh-jauh dari Surabaya ke Lampung. Kalau kita ini Cup ya, masalah opening, masalah closing nggak pernah sejalan. Yang satu udah lurus gini sana. Perlu closing balik. Semoga dilancarkan segala urusannya, dikabul segala aja. Kita main jadi doa-doa. Amin. Ya nggak apa-apa doa-doa. Iya, doa-doa yang baik. Yang terpenting dikasih cepat-cepat dikasih ngomong. Iya, kita Sama sama-sama. untuk Abdullah juga, sama Mas Didi juga, mudah-mudahan cepatnya Allah kasih omongan. Ayo kita tukeran doa yuk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kalian semua. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya biar memudahkan kalau ada notifikasi dari kita. Dan kira-kira kita undang siapa lagi ya di sini? Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.